Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Dan sebagaimana firman Tuhan di dalam bulan ini berbicara mengenai keterbukaan, bagaimana kita hidup di dalam pembenaran dari posisi kita di hadapan Tuhan. Nah, saya beri judul khotbah ini, berani lepas topeng. Ya, bagaimana kita menemukan ruang aman di dalam rumah Tuhan, ya, rumah Bapa. Ya, jadi belum di sorga nih, masih di sini nih, masih di gereja. Nah, satu kali ada satu yang tanya sama pendeta, Pak, orang itu lebih banyak munafik di gereja atau di rumah? Bapak Ibu, siapa yang jawab lebih banyak dia munafik di rumah? Angkat tangan. Oh, enggak ada. Yang munafik di gereja, angkat tangan. Oh, sisanya biasa gitu orang Indonesia. Ya, siapa yang jawab A gitu? Dikit. B dikit. Yang nggak jawab lebih banyak. Nah, jadi tahu, tidak tahu, nggak mau tahu. Nah, saudara yang mana nih yang tiga nih? Takut malu kali. Nah, sering kali, saudara kenapa begitu banyak yang datang, yang angkat tangan? Karena orang menyaksikan itu loh. Kenyataan yang ada, orang lebih mudah munafik di mana? Gereja. Karena nggak mungkin kamu munafik di depan keluargamu. Terutama istri, anak, gitu ya. Saya kalau khotbah gitu, orang bilang, wah luar biasa khotbahnya Pak Pendeta. Nah, saya tunggu istri saya bilang apa. Kalau dia bilang, alah kamu ngomong doang. Nah, itulah nilai saya sebenarnya. Mungkin secara pengetahuan bagus, presentasinya oke, tapi dihidupin apa enggak? Siapa yang paling tahu kita? Saya selalu tanya begini kepada jemaat. Kamu mau tahu saya? Tanya pembantu saya. Tanya supir saya. Tanya orang yang ada di rumah saya, Pak Markus seperti apa? Itulah the real us. Nah, tetapi persoalannya di dunia ini yang terjadi, saudara. Kenapa kita cenderung pakai topeng? Karena dunia menuntut kesempurnaan. Oh, pendeta itu mesti lemah lembut, pengampunan, menerima, wah, dan nggak boleh kalau disakiti ya terima aja gitu. Sempurna gambaran pendeta yang tanpa cacat celah. Dunia juga menuntut itu, media sosial menuntut itu. Sehingga kecenderungan kita untuk menampilkan diri kita yang mungkin sangat religius. Ya, terutama kalau saudara lihat banyak kalau udah mau kampanye gitu kan, tiba-tiba orang calon-calon mau legislatif, mau bupati, semuanya tiba-tiba religius gitu kan ya. Ya pakai topi, pakai apa, yang kelihatannya bahwa ini orang yang taat beragama. Dan seringkali juga kita mau menampilkan keluarga kita yang sangat harmonis. Makanya ada yang tiba-tiba bilang begini, karena kasus seorang mantan gubernur yang ternyata digambarkan di sosial media sangat bucin sama istrinya gitu ya. Sangat cinta keluarga, dia bilang hati-hati loh laki-laki yang kalau terlalu posting, dia terlalu mencintai istrinya. Jangan-jangan itu cuman, ya itu dia ya. Jadi cuman sekedar topeng yang dia potret, citra yang dia mau orang lain tahu, brandingnya dia. Oh, dia ini pria cinta keluarga. Tapi nyatanya hari-hari belum tentu. Nah, saudara-saudara, ini loh tuntutan kesempurnaan. Dan akhirnya yang kedua, jemaat, ya, orang datang ke gereja takut ditolak, maka dia mesti mempresentasikan dirinya sempurna. Gimana kabar hal ini? Haleluya. Luar biasa, luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena biasa di luar. Seringkali kita berusaha untuk mempotretkan diri kita sempurna, hebat terus, menang terus. Padahal, nah ini terjadi di kelompok kecil. Ya, di KUL misalnya gitu. Saya 12 tahun menjadi gembala KUL. Saya selalu bilang kepada pemimpinnya, saya bilang begini, jemaat dengar baik. Kamu hanya bisa maksimal pakai topeng di kelompok kecil 5 kali saja. Setelah itu orang akan tahu siapa kamu. Mungkin kamu suka pinjam duit. Mungkin pinjam duit gak dibalikin. Mungkin kamu suka gosip. Akan ketahuan kok. Kenapa? Karena di kelompok kecil dengan komunitas yang orangnya gak banyak dan orangnya mungkin akan sama kebanyakan, kamu gak akan bisa bersembunyi.
Itulah gunanya pemuritan. Supaya kita belajar menjadi orang yang menerima tapi saling mengasihi dan menerima satu dengan yang lain. Tetapi kadang-kadang begini, orang itu ditolak di gereja. Satu kali ada satu anak, dia ditolak di gereja karena dia pakai anting. Yang masalahnya, terus dia pakai kalung. Yang masalahnya yang dipakainya kalung mamanya pula lagi. Ya kan yang mutiara gitu. Ini orang banci apa enggak gitu kan. Tapi sebenarnya dia tuh orang yang suka eksperimen dengan fashion. Bukan dia banci, enggak. Dia betul-betul laki-laki murni. Tapi senang dengan fashion. Lalu satu kali dia hampir nyerah nih orang tuanya. Saya bilang gini loh dek, anaknya umur 19 tahun. Kamu mau kemana sekarang? Ya aku mau kuliah om. Oke. Tapi sekarang kamu mau ngapain dulu? Aku mau pulang dulu ke rumah nenek di daerah Medan. Oke, begini ya. Saya percaya kamu punya panggilan. Dan orang mungkin menolak kamu. Gereja mungkin menolak kamu. Tapi Kristus tidak pernah menolak kamu. Dan akhirnya dia dengan modal itu dia pergi pulang ke kampungnya. Dan dia mulai pergi ke satu gereja yang sudah hampir mati youth-nya. Dia datang ke sana. Dan dia bergaul sama mereka dan lihat, wah ini koknya guru youth-nya ini kok funky banget ini orang yang datang. Dan akhirnya dia ngajar mereka lewat nyanyi, lewat main musik. Akhirnya pelayanannya mulai hidup. Dan satu kali dalam pelayanan, dia pergi pelayanan sama anak youth, ngindari nenek-nenek yang nyebrang sembarangan. Dia jatuh dan 3 hari kemudian dia meninggal. Dibawa pulang ke Jakarta, di Karoles. Dan saya, karena ini ibunya jemaat dan saya datang memimpin mereka. Dan saudara, 3 hari itu orang bingung. Saudara dulu tahu ya, di situ ada yang namanya Citayam Fashion Show. Dulu ya, masih tahu ingat ya, yang di daerah Grand Indonesia itu, Duku Atas, Fashion Show Citayam. Tiba-tiba orang-orang dari Citayam Fashion Show datang ke ibadah penghiburan. Rambutnya ungu lah, merah, gak karu-karuan. 1.000 orang selama 3 hari. Anak umur 19 tahun. Dan itu memberikan kita kesempatan memberitakan firman. Beberapa mereka akhirnya, anak-anak Gen Z ini datang ke rumah saya, duduk ngobrol dengan saya. Dan mereka ini orang yang broken home, mereka orang yang dianggap, mereka yang ditolak segala macam. Dan saya terlalu tanya, apa yang dia buat oleh anak ini kepada kalian? Dia bilang, Pak, dia orangnya real. Walaupun dia lebih muda dari saya, tapi dia real. Dan dia dewasa di dalam pemikiran. Karena dia anak ini terdidik dalam firman. Terdidik dalam firman. Tapi gereja menolak dia karena gaya penampilannya. Satu kali ada anak muda pulang dari Singapura. Dia sengaja ke gereja, perempuan pakai tato. Ini cucu dari seorang konglomerat di Jakarta. Dia datang ke gereja. Saya baru sadar ini kayaknya murid saya dulu deh. Sebelum dia pindah ke Singapura. Dia pakai tato. Terus kemudian sebagai kebaktian, saya bilang, hey, kamu so and so kan? Iya. Wah, saya bilang gini. Dan selama pembicaraan, saya tidak singgung sama sekali tentang tatonya. Dia sama maminya. Terus kemudian maminya pulang, dia bilang, Pak, dia mau ketemu sama bapak lagi. Kenapa? Rasanya dia tahu, Pak, di sini dia diterima. Kenapa? Karena bapak tidak pernah satu kali pun ucap tentang tatonya. Padahal dia tuh udah nantang. Dia sengaja keluarin. Karena dia mau nantang, pendeta kan ngomong apa sama gua kalau gua tato datang ke gereja? Oh, dia masih berdosa kok. Apa yang bisa diperbuat oleh orang berdosa dalam ketidaktahuannya? Ya kayak gitu. Tapi kok saudara udah bertobat, lalu saudara coba-coba tato-tato, nah itu salah. Untuk apa kamu tato? Tapi kalau dia belum bertobat, dia tato, nah itu lain urusan. Dan dia tertolak di berbagai gereja hanya karena langsung bilang, kenapa kamu tatoan sih? Nah itu. Saudara-saudara ini loh, orang takut, tapi anak-anak sekarang bilang, siapa peduli? Lu tolak gua, masih banyak gereja lain kok. Nah, sekarang bagaimana kita memahami ini? Bagaimana supaya kita bisa
Bapak Ibu gini, persoalan daripada topeng. Orang pakai topeng berharap bisa melindungi citra mereka, tapi pada akhirnya dia justru terhalang untuk diubah oleh Tuhan. Topeng kita itulah penghalang terbesar kita diubah. Padahal tujuan kita datang ke gereja untuk kita diubah. Menjadi serupa seperti Kristus. Amin saudara. Itu tujuan kita. Tujuan kita bukan menjadi penikmat ibadah. Dengar baik. Kalau lu cuman, mohon maaf saya pakai lu gua di sini. Kadang-kadang ada saya bilang sama anak muda, hey, kalau lu cuma datang ke gereja mau jadi penikmat ibadah, maka sifat kamu begini nanti. Apa ya nih hari ini worship leadernya kurang mantep nih lagunya. Kok lagunya gak dalam playlist gua ya? Kok lagi gak FYP sih lagu-lagunya? Apaan sih nih? Susah gua dengernya. Tata lampunya kuno. Bahkan motionnya aja orang lah hakimi saudara. Kenapa? Sederhana. Dia datang menjadi penikmat. Orang penikmat selalu ujungnya kritik. Gak puas dia cari tempat lain. Itu penikmat. Itu konsumen namanya. Dan gereja bisa gak jadi jemaat tempat orang punya konsumen? Bisa. Cuma menyediakan jasa pelayanan rohani. Tetapi dengar baik, bukan itu tujuan gereja. Gereja ada untuk membuat kita menjadi serupa seperti Kristus. Dan kita semua ini diundang bukan oleh flyers. Bukan oleh gembala. Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu datang, itu karena Allah Bapa mengundang saudara datang ke tempat ini. Amin saudara. Jadi kalau saudara diundang oleh Bapa Sorgawi, fokus kita adalah siapa? Allah Bapa. Fokus kita bukan apa yang disediakan fasilitas ini. Gereja berusaha menyediakan terbaik, tapi namanya manusia ada nggak yang sempurna? Nggak ada. Kita akan menuntut terus lebih. Sampai akhirnya kita salah fokus kemana. Nah Bapak Ibu, topeng bisa melindungi citra kita, tapi justru menjadi penghalang terbesar kita diubahkan. Nah mari hari ini kita lihat apa yang Alkitab katakan. Di dalam Roma 8 ayat 1. Boleh kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Ini terjemahan Indonesia Baru 2. Terjemahan lama mengatakan demikianlah sekarang. Nah mari kita lihat 3 hal yang akan kita belajar dari pernyataan yang sederhana dari Paulus ini. Ini satu ayat tapi luar biasa. Ini ayat pada waktu saya baru bertobat. Ini membebaskan saya dari rasa tertuduh, rasa kurang, rasa tidak cukup, rasa merasa tidak layak datang kepada Tuhan karena saya gagal. Ayat ini membebaskan saya, betul-betul membebaskan saya. Ini walaupun pelayanan, maksudnya impact daripada ayat ini sudah hampir lebih dari 30 tahun. Tetapi ini menjadi satu ayat kunci di dalam kehidupan rohani saya. Nah mari saya bagikan kepada saudara apa 3 hal yang akan kita lihat. Yang pertama adalah berbicara mengenai status yang baru dan waktu yang baru. Katakan status yang baru. Waktu yang baru. Dikatakan begini, demikianlah sekarang oleh sebab itu. Kata oleh sebab itu artinya apa? Ada yang di atasnya. Lalu ayat 8 ini adalah kesimpulannya. Gitu kan kalau kita bilang kesimpulan kan. Oleh karena itu, maka gini. Karena ada yang di atasnya. Apa yang di atasnya Bapak Ibu? Di dalam Roma 7 ayat 24, Paulus pada akhirnya mengakui topengnya dia. Dia buka topengnya. Bahwa dia adalah orang munafik. Dia orang yang celaka. Dia orang yang sama sekali tidak layak diterima Tuhan. Bayangin gak? Dia sadar siapa dia walaupun dia adalah seorang ahli agama yang terkenal. Dia orang Farisi yang oleh Yesus dikatakan kamu seperti kuburan yang dipupur putih. Dalammu adalah tengkorak. Karena orang Farisi adalah orang yang paling jago menyembunyikan topeng diri mereka. Mereka adalah orang yang suka mencintai uang.
agama dijadikan alat untuk mencari makan. Itu orang Farisi. Orang Farisi mencerminkan dirinya sangat rohani, sangat ritual. Banyak perbedaan yang langsung orang tahu bahwa dia Farisi. Dan Pak Paulus sebelum dia terima Yesus adalah seorang Farisi, lebih Farisi dari Farisi. Di dalam Filipi pasal yang 4 dikatakan, dari semua orang Farisi ini, aku di atasnya. Dia salah seorang anggota Sanhedrin, imam, kepala, yang menentukan haram tidak haram sebuah perilaku di agama Yahudi. Bukan cuma itu, dia lebih tinggi daripada semua orang Farisi ini. Karena dia bisa diizinkan oleh agamanya membunuh orang lain. Demi agama. Itulah Paulus. Oh dia ini James Bond kisah Rasul, saudara. Dia punya izin membunuh. Orang Yahudi nggak boleh membunuh. Di agama mereka dibatasin. Kalau dicambuk jangan sampai 40 supaya kamu bisa cambuk orang lagi nanti atau hukum dia tempat yang lain. Hukum membunuh hanya dikuasai oleh orang Romawi pada waktu itu. Capital punishment, hukuman mati. Tapi Paulus bisa dapat izin itu. Ini saya ingat dulu gereja setelah Martin Luther keluar dari gereja Katolik. Dia dikejar-kejar. Buronan gereja. Sampai gereja bikin pengumuman ini. Siapapun yang berhasil membunuh Martin Luther tidak akan dihukum tetapi diampuni oleh gereja. Bayangin. Paulus orang seperti itu. Tetapi ketika dia menyadari ketemu dengan Tuhan, firman itu mengatakan, apa yang aku tidak ingin aku lakukan, justru itulah yang aku lakukan. Apa yang ingin aku lakukan, justru itu tidak bisa aku lakukan. Celakalah aku. Aku manusia binasa. Pada akhirnya, dia sadar topengnya ini tidak mampu melindungi dia. Lalu kemudian ayat 8 ini mengatakan, oleh karena itu sekarang. Artinya Bapak Ibu, bahwa Paulus sadar kita tidak perlu tunggu sampai di sorga untuk kita tahu kita ini dibenarkan Tuhan. Tidak perlu tunggu ke sorga untuk tahu bahwa kita sudah menjadi orang kudus. Gak perlu tunggu nanti di sorga untuk saudara tahu bahwa saudara dikenan oleh Allah. Saya mau jujur, boleh bantu saya? Kita survei singkat. Berapa di antara Bapak Ibu yang kalau hari ini ditanya, Bapak yakin ke sorga? Angkat tangan. Ada yang gak yakin? Oke, gak apa-apa, berarti masih banyak yang kita perlu lakukan. Yang kedua, bagi saudara yang yakin tadi, ya, yang tadi angkat tangan ya. Kalau engkau hari ini pulang dari ibadah mati, berapa yang yakin engkau tetap diterima Tuhan? Angkat tangan. Oh, lebih sedikit. Saudara lihat kenapa? Karena yang tadi satu pasti, yang tadi kelompok yang paling banyak merasakan, aku tidak layak, aku belum layak. Padahal engkau mungkin sudah dibaptis, engkau ikut KOM 100, tapi rasanya engkau belum pernah mengalami kebenaran itu secara utuh. Tidak pernah masuk dan terbuka matamu. Tapi kepada orang yang merasa bahwa saya ke sorga, tapi saya belum siap. Karena saudara berpikir, aku belum cukup layak diterima Tuhan kalau aku mati hari ini. Kenapa? Karena saudara berpikir akan fakta siapa saudara sekarang ini. Masih jahat, masih suka begini, masih suka begitu. Padahal yang kita mesti mengerti, yang pasti harus kita pegang adalah status saya hari ini siapa. Apakah saya sudah menjadi orang benar? Atau orang yang berusaha untuk dibenarkan?
Kalau saudara berusaha untuk dibenarkan, saudara nggak perlu jadi orang Kristen. Dengar baik. Salah sama kamu masuk ke gereja. Karena untuk dibenarkan, kamu tidak bisa dengan kekuatan kamu. Itu agama yang ngajarin begitu. Kumpul pahala. Kenapa orang-orang berusaha berbuat baik? Oh, saudara orang Kristen kalah berbuat baik sama orang seci. Saya pelayanan di bawah kolong jembatan Gedong Panjang 2 tahun, 3 tahun lamanya. Kita udah upaya segala macam, seci datang, kita cuma bisa kasih 150, mereka kasih 2.500 tax. Terus tanya jemaat, Pak, aduh gimana dong Pak, masa kita kalah Pak sama orang? Enggak, saya bilang begini, orang dunia dengan pengajaran mereka berbuat baik karena takut karma jahat. Mereka berbuat baik untuk menghapus karma jahat, mengurangi karma jahat mereka. Karena konsep reinkarnasi. Tapi kita melakukan yang baik karena kita sudah ditebus, kita sudah diampuni, kita sudah dibenarkan. Dan perbuatan baik kita adalah respons kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada orang-orang terhilang. Beda. Yang satu berusaha untuk menghilangkan borok, yang satu sudah sembuh. Beda. Sebagian saudara tadi yang gak angkat tangan berpikir, aku masih bisa berusaha, diterima Tuhan. Mohon maaf, itu perbuatan sia-sia. Kalau saudara mau bertobat hari ini, gak akan bisa. Gereja gak akan bisa mengubah saudara. Kecuali Kristus datang dan menyatakan dirinya kepada saudara secara pribadi. Itu yang Paulus dapatkan. Sekarang, saya kasih contoh tadi. Tom Lembong dipenjara karena dakwaan yang dibuat oleh jaksa. Dan karena tuntutannya lebih daripada 5 tahun, langsung masuk. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, langsung masuk. Lewat pengadilan. Wah hukumannya, lebih dari 5 tahun. Wah gimana? Orang mau bilang dulu, dia mau mengatakan aku ndak salah, aku ndak salah, aku ndak salah. Tetap kalau misalnya kamu ndak pernah dapatkan sesuatu, pasti kamu kena. Itu terjadi. Sampai, sudah lihat apa yang terjadi? Presiden memberikan amnesti, pengampunan mutlak tertinggi dari sebuah negara kepada warga negaranya. Pada waktu Tom mendapatkan amnesti, pada waktu Pak Hasto mendapatkan amnesti, maka semua tuduhan itu gugur, saudara. Hari itu, ketika hakim mengatakan bahwa Anda mendapat amnesti dari Presiden Republik Indonesia, Anda bebas dari semua tuntutan, Anda keluar, hari itu dia langsung keluar. Mau orang bilang kamu salah, mau apa, status saya hari ini, saya sudah bebas. Saya bukan lagi orang hukuman. Itulah status kita sewaktu kita terima Yesus. Mungkin engkau merasa aku belum sempurna. Sekarang coba saya tanya sama Bapak Ibu. Coba tempatkan Bapak Ibu sebagai penjahat yang ada di samping Yesus waktu disalib. Oke? Dia bilang apa? Yesus, ingat aku ya. Dia gak bilang loh, tolong selamatkan aku dong Yesus. Aku mau masuk surga. Enggak. Dia tahu, dia sadar, dia jahat, dia teroris. Dia tahu bahwa dia layak dapat hukuman penjara kok. Dia tahu itu. Dia cuma bilang gini, pada nafas yang terakhir tersengal-sengal. Ingat saya ya. Apa kata Yesus? Hari ini juga. Hari ini juga. Kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, kalau Bapak Ibu suka dulu nonton atau dengar cerita Rasul Petrus di depan pintu gerbang sorga. Nah itu kan gak ada di Alkitab, itu tradisi Katolik. Bahwa Santo Petrus itu yang pemegang kunci sorga. Siapa yang boleh masuk sorga apa enggak, dia lewat dia. Orang ngantri. Selalu bilang, kamu apa alasan kamu mau masuk sorga? Orang kasih tahu, oh aku pendeta, aku orang yang baik, aku kasih derma, aku perpuluhan gak pernah gagal. Nanti ditanya pertanyaan, kalau nggak bisa jawab neraka, kan gitu aja. Nah, tiba-tiba orang ini datang.
yang baru disalib. Lalu Petrus tanya, apa alasan kamu mau masuk surga? Dia bilang, apa ya? Mau dibilang baik, gua kacau hidupnya. Gua jahat, betul kan? Apa alasannya? Gak ada. Tiba-tiba Yesus lewat di belakangnya Petrus. Lalu, itu tuh orang tuh yang janggutan itu tuh. Itu yang bilang sama gua bahwa hari ini juga aku sama-sama dengan dia. Saudara perhatikan, siapa yang membenarkan? Yesus. Yang kita bisa bawa cuma satu, dosa kita. Jangan tunggu sampai sempurna untuk jadi orang Kristen yang otentik. Orang Kristen yang menjadi agen amanat agung. Orang Kristen yang dipakai Tuhan menjadi bersinar sebagai terang. Menggarami dunia ini. Gak perlu menjadi sempurna seperti tuntutan dunia. Yang penting engkau dibenarkan oleh Kristus. Amin. Berikan pujian kepada kita. Haleluya. Ya. Jadi Injil berkata, kebenaran yang membebaskan kamu tidak perlu tunggu untuk sempurna. Di sorga kita menjadi sempurna secara absolut. Nah itu, karena kita sudah tidak punya lagi tubuh kedagingan ini. Kita sudah diganti dengan tubuh kebangkitan. Karena tubuh ini tidak cocok masuk sorga Bapak Ibu. Tidak cocok nih. Daging kita ini tidak cocok masuk sorga. Perlu diganti sama tubuh yang baru. Tubuh kebangkitan namanya. Itu sebabnya Paulus bilang, mati adalah keuntungan. Amin saudara. Yang kedua, Paulus mau mengatakan kepada kita semua, bahwa palu hakim sudah diketok. Vonis sudah dijatuhkan. Apa vonisnya? Tidak ada penghukuman. Karena kata penghukuman, ya kata krima, ini vonis hakim. Diketok. Anda bersalah, tok, tok, tok. Melanggar pasal berapa? Tok, tok, tok. Ada hukumannya berapa? Tok, tok, tok. Sah itu. Saudara-saudara, apa hukuman, apa vonis Allah kepada kita? Perhatikan. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Kurang kencang Bapak Ibu. Apa vonis Tuhan sama saudara dalam Kristus? 1, 2, 3. Apakah vonisnya tunggu nanti penghukuman? Separuh penghukuman? Nihil. Nihil. Saya nggak tahu kalau saudara nggak mau tepuk tangan buat hal ini saudara. Waktu anak saya masih kecil, dia sekolah 3 hari di rumah, 3 hari di sekolah. 3 hari itu kami orang tua yang ngajarin. Nah, sering kali dia itu enggak disiplin. Lalu mamanya bilang gini sama anak saya, Esther, karena kamu enggak disiplin, tunggu papa datang. Kamu akan dapat konsekuensinya. Istri saya telepon, tadi Esther begini. Nah saya bilang, kamu tunggu papa datang. Itu namanya hukuman yang ditunda. Bapak Ibu, bila saudara jadi anak saya, dari mama bilang, Esther, tunggu papa datang, kamu dapat konsekuensi. Bisa tidur tenang gak? Bisa makan enak? Enggak. Apalagi kalau kamu tahu ayahmu itu kalau mendisiplinkan, betul-betul gak main-main. Saya ngalamin, tiap kali ngambil rapot, saya stres berat. Karena yang ngambil rapot bapak saya. Dan dia selalu bilang, tunggu nanti papa datang. Aduh itu rasanya kayak stres bener. Karena artinya itu kabarnya gak baik. Dan saya pasti akan dijatuhi hukuman. Grounded. Gak boleh pergi kemana-mana. Kalaupun pergi ke rumah nenek saya di kampung. Berkebun. Macul. Tuh bikin tanaman singkong. Kerja di sawah. Nggak bisa lagi kamu pergi ke tempat yang lebih jauh di Bali G sana. Nggak ada WC sama sekali. Pokoknya makin menderita. Adapun tisunya namanya daun keladi, saudara. Ngeri aja pokoknya. Aduh, kalaupun di rumah disuruh nulis 100 satu buku itu. Aku begini mau, ya disuruh ulang lah. Aku bertobat apa begitu.
Nggak ada yang enak. Selalu, kenapa? Saya ngerti apa yang namanya hukum yang ditunda. Cuman tinggal waktu dan selama itu saya tidak akan pernah bisa senang. Allah tidak menunda hukuman kita, Bapak Ibu. Tidak. Dikatakan tidak ada lagi penghukuman. Lah sekarang kalau nggak ada lagi sementara saya salah, siapa dong yang nanggung? Nah, kan begitu. Siapa yang nanggung Bapak Ibu? Kristus. Dialah yang menanggung seluruh hukuman yang ditimpakan kepada manusia, ditimpakan kepada dia. Kenapa cuma dia, Pak? Karena dia satu-satunya yang tidak pernah berdosa. Dan dia sanggup menanggung semua itu. Tetapi jalan keluar ini tidak akan ada artinya kalau Yesus tidak bangkit dan orang mati. Kalau Yesus cuma disalib, banyak orang mau disalib kok demi hal yang baik. Tapi untuk bangkit dari antara orang mati, memerlukan kuasa Allah atau dia Allah sendiri. Dan Yesus bangkit, bukan karena dipanggil, seperti Lazarus yang dipanggil. Tapi Yesus bangkit oleh kuasa Allah sendiri, karena dia Allah. Oleh karena itu, kita beroleh pembebasan dari hukuman. Kata hukuman di situ adalah condemnation. Nah, boleh saya minta tolong Pak sini? Ya. Oke. Pernah lihat orang main tinju? Lihat ya. Dia main tinju nih, kita pukul kira-kira dia. Nah, lalu kemudian dia terus lari sampai kemudian dia ke sini. Tujuan saya cuma satu, itu ring yang ujungnya di pojok. Saya bawa dia ke pojok, nah saya taruh dia di sudut. Lalu kemudian ketika dia sudah tersudut, saudara tinggal tunggu waktunya. Apapun yang saya hajar, dia pasti akan jatuh. Yang namanya penghukuman, itu kayak kamu disudutkan. Kamu hari ini gak baca Alkitab, kamu hari ini minggu ini gak kekul, kamu hari ini lupa berdoa, kamu tidak membayar perpuluhan, kamu abai, kamu tidak mau mengampuni. Lama-lama jebret. Lalu kemudian Iblis bilang gini, kalau kamu sudah melakukan situ, apa gunanya kamu jadi orang Kristen lagi? Udah gak usah ke gereja, malu-maluin aja loh. Kamu munafik. Dan akhirnya apa yang terjadi? Iya benar ya, iya ya. Gue gak bisa lagi ya, udahlah gak apa-apa, gue juga gak muncul, gak ada yang tahu kok, gak ada yang nyariin kok. Ini yang namanya penghukuman. Ini kerjaan iblis. Dia hajar saudara dengan dosa-dosamu. Mungkin sekarang, mungkin masa lalu, mungkin yang 10 tahun, 20 tahun yang lalu dihajar terus. Sampai engkau KO. Tetapi beda kalau Roh Kudus yang menyatakan. Kalau Roh Kudus dia ingatkan, kamu berdosa. Maka dia akan dorong kamu untuk datang kepada Kristus. Ayo ampuni dosamu. Akui saja. 1 Yohanes 1:9, jika kita mengakui dosa kita, Allah setia dan adil dan dia akan mengampuni dan membebaskan kamu. Berikan pujian kepada kita, haleluya. Thank you Pak. Jadi kalau ada tuduhan penghukuman iblis ini berusaha untuk diserang saudara, mengingatkan engkau akan masa lalumu yang gagal dan kelam, bilang begini, oh iya, betul iblis, you are right. Thank you ya untuk mengingatkan. Sekarang sudah, Tuhan Yesus, dia ngingetin gua mengenai masa lalu. Engkau mengatakan bahwa masa laluku sudah selesai dan engkau menyediakan kepadaku hari depan yang gilang gemilang di sorga yang mulia. Haleluya! Jadi jangan debat sama iblis, kamu kalah pasti. Sama seperti suami coba debat sama istrinya, menang gak? Gak pernah menang. Karena iblis itu, mohon maaf ya. Jadi memang istri itu ibarat jaksa. Betul ya? Iblis, aduh, Tuhan tolong Tuhan. Iblis itu ibarat jaksa. Dia mendakwa kan? Dakwa terus. Kamu salah, kamu begini, tuntutannya begini, kan begitu. Diungkap semua. Coba suami-suami yang coba ribut sama istrinya.
Istri bisa bilang, masih ingat gak lo begini? Masih ingat tuh? Suaminya yang termasuk walaupun dia pengkhotbah hebat, apa yang dia khotbahin 2 jam lagi udah lupa dia saudara. Coba istri, tanya sama istrimu, masih ingat gak kamu pakaian aku waktu kau lamar aku di Sanjib? Apa ya pakaiannya? Emang gua lamar lo? Lo bayangin, lo siapa berarti yang datang sama gua? Kenapa? Sederhana. Ibu, istri itu suka simpan memori, mau yang baik atau yang jahat di dalam kotaknya. Tunggu sampai ada masalah, gue keluarin atu-atu. Gue serang lu, gue serang lu, gue serang lu. Si suami bisa bertahan? Enggak. Kecuali satu, iya gue salah, gue salah. You always right, kan begitu kan? Sudah, akui saja. Gak usah ngotot, apalagi bela diri. Demikian dengan iblis. Iblis bilang, lu begini-begini. Oh iya, benar. Thank you ya untuk ngingetin. Tuhan Yesus, aku punya rasa bersalah ini. Aku keingat waktu aku berdoa. Aku keingat akan masa laluku begini. Tuhan, aku akui. Hari itu Tuhan mengatakan, lihat di kayu salib, aku telah membebaskanmu. Lihat itu, terima itu sebagai kenyataan. Haleluya. Berikan pujian kepada kita, haleluya. Jadi Bapak Ibu, jika Allah hakim yang tertinggi kita sudah membebaskan kita, siapa manusia yang punya hak menghakimi saudara? Siapa? Tidak ada. Inilah yang membuat saudara akan kuat sebagai orang percaya. Bukan karena apa yang engkau lakukan, tapi karena apa yang Allah lakukan di dalam Kristus Yesus buat kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, di mana letak rasa aman kita? Bukan waktu kita bersembunyi, tetapi pada waktu kita berada di dalam Kristus. Bukan kita bersembunyi di balik seluruh perbuatan baik kita, tapi karena kita tahu aku sekarang di dalam Kristus, Allah melihat saya sebagai orang yang dibenarkan. Nah, Pak Riki udah datang sini. Sini Pak. Haleluya. Tadi saya tahu dia berusaha begini. Ntar nih gue kena nih gue nih. Nah saudara, Tuhan tahu waktu yang terbaik. Oke, sini Pak Riki. Haleluya. Sini Pak. Oke, Bu, sekalian Bu. Bapak Ibu, ini yang terjadi kalau kita di dalam Kristus. Ini, bayangkan ini Pak Riki. Adalah representasi Yesus Kristus. Oke. Tolong Pak, boleh Pak yang janggutan Pak sini Pak. Karena Bapak mirip hala Bapak di sini. Sini Pak, sini Pak. Ya. Menghakimi dengan tegas. Oke, ini saya lewat sini aja Pak supaya jemaat bisa lihat. Pak Riki di sini. Enggak Bapak, ke sini. Pak Riki di sini, Pak di sini. Ini Allah Bapak yang nggak pernah kompromi dengan satu dosa satupun. Nggak bisa. Ingatannya kuat. Oke. Nggak ada satupun yang bisa lolos dari hukumannya dia. Nih. Kalau ada manusia datang. Sini Bu. Di depan. Berusaha membela diri dengan segala perbuatan baiknya di depan Allah Bapa ini. Dia bilang gini. Lu masih ingat gak dosa lu yang ini? Lu bisa bikin gak? Lu bisa tebus gak? Satu dosamu tebusannya mati lu. Tidak ada satu manusia yang bisa menebus dirinya. Lu mau bilang apa? Oh, persembahanku. Nggak bisa persembahanmu membayar. Jangan beli Tuhan dengan persembahanmu. Karena nggak bisa. Tuhan nggak pernah berhutang sama kita. Jadi apapun, kalau manusia ini representasi saya. Jadi istri Pak Riki ini adalah representasi kita semua. Berusaha mau coba-coba bela diri, selesai kita sama dia. Nah apa yang dilakukan? Kristus datang mati. Mati. Dan bangkit. Jadi jangan mati. Itu lagi disalib lagi. Oke. Dia telah memuaskan semua amarah Allah. Tanggung di kayu salib sama dia. Ketika dia bilang, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Sorga diam. Karena hari itu, dia sedang memikul dosa seluruh manusia dulu, sejak Adam, masa Yesus, dan sampai kita sekarang. Dan sampai nanti anak cucu kita, gak tahu berapa ratus tahun. Amin saudara. Nah, kalau kita terima Yesus, ini posisi kita. Ngumpet.
sengumpet-ngumpetnya. Sampai Pak nggak bisa lihat. Nah itu nggak bisa lihat. Oke lah kakinya nggak usah lah ya nggak apa-apa ya. Ya kan nggak. Artinya gini, postur daripada ibu ditutupi oleh pariki. Sehingga yang dilihat oleh Allah Bapa bukan kita. Tetapi Kristus. Usaha kita setiap hari adalah ini. Kerja keras untuk tinggal di dalam Kristus. Ini dia. Karena Bapa hanya menerima karya Kristus. Dan seluruh karya Kristus menjadi milik warisan kita. Itu sebabnya frase yang paling sering diucap di dalam perjanjian baru adalah di dalam Kristus. Dalam Kristus kamu adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Di dalam Kristus, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus dalamku. Kristus dalamku. Dan hidup yang kujalani hari ini adalah hidup oleh iman kepada Kristus. Amin saudara. Sehingga iman Kristus itulah yang dikenan oleh Bapa. Sehingga kemudian Bapa terima Yesus, Bapa terima karya Kristus, dan Bapa terima juga karya hidup kita. Berikan pujian kepada kita. Thank you Pak. Thank you Bu. Boleh tim musik bangkit berdiri. Sehingga karena itu gereja adalah tempat yang paling aman. Next. Gereja adalah tempat paling aman. Karena apa? Karena di gereja kita percaya bahwa ini bukan museum orang suci. Di mana orang-orang suci dikumpulin di sini, dipagerin, dikacain, enggak. Gereja juga bukan sekedar bengkel atau rumah sakit rohani. Walaupun itu ada karyanya. Tapi gereja ada untuk menjadikan kita becoming like Christ, menjadi serupa seperti gambaran anaknya Yesus Kristus. Kita diubah menurut Roma 8 ayat 29. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Berhenti melakukan pencitraan. Izinkan pemulihan terjadi tiap hari. Akui dosamu. Dan saya tutup dengan gambaran ini. Anak yang jatuh, berlumuran, lumpur. Dia bisa punya pilihan. Takut pulang ke rumah karena dia akan dipersalahkan dan dihukum. Atau dia sadar bahwa bapaknya jauh lebih cinta sama dia daripada dia berusaha membenarkan dirinya di hadapan Bapa. Lukas pasal yang ke-15 adalah gambaran yang dahsyat. Seorang anak yang kurang ajar kepada bapaknya. Itu gambaran kita semua. Warisan kehidupan dihabiskan. Pada waktu itu dia sadar. Uang, harta, popularitas, kesenangan gak bisa menyelamatkan hidupnya. Dan dia bilang, rasanya lebih baik aku pulang ke rumah bapakku saja. Jadi budak lebih baik daripada aku di sini. Dia pulang. Sepanjang dia pulang, dia mikirin, gimana nanti gua ngadapin itu orang sekampung. Karena untuk jual tanah, bapaknya harus pasang badan. Harus pasang muka. Malu. Karena dia jual tanah bukan kepada orang sembarang. Tapi kepada yang dikenal di dalam Alkitab Perjanjian Lama, penebus keluargamu, kinsman redeemer. Masih ingat ceritanya Ruth dan Naomi? Waktu Ruth mau dikawinkan, gak ada yang mau. Orang yang menjadi kinsman redeemernya itu gak mau menikahi Ruth. Lalu dia bilang, ada lagi gak yang lain? Ada Boaz di situ. Dan Boaz harus izin sama kinsman redeemernya. Kalau orang Batak ini hula-hula, tulang. Ya, lu mesti izin sama tulang gua. Karena dia raja gua. Dan dia bilang, boleh gak aku nikahin dia? Saudara perhatikan ini caranya, diludahin sendalnya. Artinya, hari ini tanggung jawab kamu sebagai penebus keluarga selesai. Aku yang ngambil bagian. Bapak Ibu, Bapak ini gak kekurangan uang. Hanya karena kelakuan anaknya yang kurang ajar. Bapak ini harus menanggung malu. Dan untuk itu, kalau anak ini berani-berani pulang kampung, dia bukan cuma menghadapi amarah bapaknya.
tapi amarah orang satu kampung. Karena marga dia telah dipermalukan. Bayangin. Jadi ketika anak ini pulang, dia udah tahu berkecamuk. Tetapi Alkitab memberikan hal yang luar biasa. Tim Keller mengatakan ini sebagai the prodigal God. Extravagant love of God. Kasih Allah yang meluap-luap. Bapaknya lihat anaknya dari jauh. Dia angkat bajunya. Dia kemas, artinya ini aku siap melayani. Dan dia lari mendahului semua orang untuk memeluk anak ini. Anak ini tahu sadar, lalu dia lepas topengnya. Dan dia bilang, Bapak, aku tidak layak jadi anak Papa. Aku jadi budak saja. Cukup Papa. Dan dia bilang, no, kamu anakku. Kasih baju, kasih cincin, kasih sendal. Dan ini saya belajar. Bapak-bapak, pakai panggilan Allah ini. Untuk mengafirmasi panggilan anakmu. Sekalipun mereka gagal, ibu sehebat-hebatnya dia mengasihi. Kalau bapak bilang enggak, anak itu akan hancur hatinya. Karena ditolak oleh bapaknya. Bapak ibu, Bapa Sorgawi menggambarkan dalam Lukas 15. Anak itu diterima. Dan identitasnya dipulihkan oleh siapa? Bapaknya sendiri. Lalu bapaknya membela dia dan mengatakan, daripada kamu dihakimi nanti sampai mati, dia bilang begini, hei, anakku yang mati, hari ini hidup, ayo kita pesta besar-besaran, haleluya. Kenapa? Bukan dirajam batu amarah, tapi pesta besar-besaran. Dan Bapak Ibu, kalau engkau mau belajar lepaskan topengmu, Bapa di sorga berlari lebih dahulu menghampiri engkau, memberikan engkau identitas baru dalam Kristus dan memberikan engkau sukacita. Dan dia bilang, inilah anak yang aku kasihi, aku demen ketemu dia tiap hari. Makanya datang tiap hari, datang dalam doa, datang dalam satu, datang dalam firman, karena dia lebih rindu kita datang daripada kita datang pada dia. Haleluya. Mari kita pakai berdiri Bapak Ibu. Kita nyatakan ini, sekalipun masalah kita belum selesai. Tapi karena aku sudah di dalam Tuhan, aku percaya aku hari ini bersama-sama dengan dia. Haleluya, sekalipun. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekali hari ini Bapak Ibu, mari datang pada Tuhan, datang pada Dia. Yesus telah menerima engkau. Engkau berkata, Tuhan, engkau di sampingku. Walaupun Tuhan, aku belum sempurna di depan manusia, tapi aku telah sempurna di hadapan Allah. Aku telah dibenarkan dengan penuh. Aku tidak perlu hidup dalam rasa bersalah, menutupi Tuhan. Mari terbuka kepada Dia, terbuka kepada Tuhan. Terima pemulihan itu terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Thank you Lord. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia.